杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat ini terdengar suara detak jantung dari dada Suelian dan tangan kanan Yangke yang seperti naga mencengkeram jantungnya. Suelian berhenti di tempatnya dan tangan besar yang mencengkeram Yangke berhenti di atas kepalanya, tidak bergerak dan matanya bergetar hebat. Saya akan mengantar Anda pergi. Yangke menyeringai dan mengepakkan tangan kanannya dengan ganas, kemudian langsung menghancurkan jantung Suelian. Wah, Anda masih sedikit naif. Sebelum Suelian meninggal, dia tiba-tiba tertawa aneh dan saat jantungnya hancur, roh di matanya dengan cepat menghilang. Wajah Yangke menjadi gelap dan dia samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika dia hendak mundur, dia melihat cahaya merah darah tiba-tiba melesat keluar dari atas kepala Suelian dan langsung melesat ke kepalanya tanpa jeda. Cahaya merah darah itu menampakkan aura yang sangat aneh dan itu merobek pertahanan lautan kesadaran dan menerobosnya. Jadi, ini yang Anda pikirkan? Yangke tiba-tiba menyadari dan tidak berani mengabaikannya. Dia dengan cepat membenamkan dirinya dalam pikirannya dan mewujudkan jiwa dan tubuh rohnya di lautan kesadaran. Di lautan kesadaran, lautan yang terbentuk oleh perkumpulan api kesadaran bergulung dan meraung. Sosok aneh berdiri di udara, melihat sekeliling dengan heran dan terkejut. Dia menemukan bahwa tempat ini sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Jika Anda berencana untuk mengambil alih tubuh saya, Anda mungkin akan kecewa. Yangke melihat sosok aneh ini dan mencibir. Raja Buaya Gila tidak pernah menganggap serius kelangsungan hidup tubuh Suelian. Dia berpura-pura bertarung dengan Yangke sampai mati dalam pertarungan jarak dekat, hanya untuk menyerbu ke lautan kesadaran Yangke dengan jiwa dan tubuh rohnya. Pada saat Yangke menenangkan pikirannya dan mengambil alih tubuhnya, dan dia hampir berhasil, karena jiwa dan tubuh roh menerobos ke lautan kesadaran Yangke sesuai keinginannya. Sekarang dia hanya perlu melahap jiwa dan tubuh roh Yangke, dan dia bisa menempati tubuh Yangke dan menikmati banyak keajaiban dalam tubuh ini. Buaya Gila memiliki keyakinan ini. Meskipun dia telah diam selama puluhan ribu tahun, kekuatan jiwanya terus melemah seiring berjalannya waktu, dan dia hampir mati. Tetapi seekor unta kurus lebih besar dari seekor kuda, dan kekuatan kesadarannya masih belum sebanding dengan alam kembali kekosongan biasa. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil alih tubuh Suelian dalam waktu yang sangat singkat. Suelian adalah elit di antara alam kembali kekosongan. Namun saat ia menerobos masuk ke lautan dunia kesadaran yang sangat panas ini, ia merasakan ada yang tidak beres. Kesadaran Anda sebenarnya adalah kesadaran bermutasi, teriak Buaya Gila. Permisi. Yangke menatapnya dengan tenang, tidak terburu-buru untuk bertindak. Nada suaranya yang tenang seperti sedang mengobrol dengan seorang teman. Buaya Gila merutkan kening dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian matanya tertarik oleh sebuah pulau harta karun yang memancarkan cahaya warna-warni di tengah lautan kesadaran. Dalam sekejap matanya melebar dan matanya dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Ia menunjuk ke sana dan berkata dengan suara gemetar, "Apakah ini teratai dewa hangat yang legendaris?" Senur tahu itu? Yangke terkejut. Wajah Buaya Gila tenggelam. Setelah minum lebih banyak air daripada yang Anda jalani, bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengar tentang teratai dewa hangat serta surga dan bumi? Kata Raja Buaya Gila sambil terkejut. Karena anak ini benar-benar memiliki teratai dewa hangat. Yang membuatnya paling luar biasa adalah bahwa teratai dewa hangat ini sebenarnya dalam bentuk yang berwarna-warni. Dengan harta karun seperti itu yang menghangat di lautan kesadaran, tidak mengherankan jika kesadaran anak ini begitu kuat dan lautan kesadarannya begitu tebal. Dikatakan bahwa benda ini dapat menyehatkan jiwa prajurit dan memperkuat kekuatan jiwanya sepanjang waktu.
Jika digunakan dalam waktu singkat, Anda mungkin tidak memiliki efek apapun. Tetapi jika digunakan dalam waktu lama, efeknya akan luar biasa. Dan itu cukup untuk menyelamatkan prajurit dari latihan keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika buaya gila masih hidup, dia secara alami pernah mendengar tentang teratai dewa hangat. Tetapi sayangnya dia belum pernah melihatnya. Tanpa diduga, puluhan ribu tahun kemudian ketika dia ingin mengambil alih tubuh Yangke, dia benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri. Tapi dia hanya tidak tahu apakah Yangke mendapatkan teratai dewa hangat 7 warna ini begitu saja, atau apakah dia mengembangkannya dengan idenya sendiri. Namun menurutnya yang pertama lebih mungkin. Bagaimanapun evolusi teratai dewa hangat sangat sulit. Bagaimana mungkin itu berevolusi menjadi bentuk tubuh warna dengan begitu saja? Tapi keberuntungan anak ini juga sungguh luar biasa. Memikirkan hal ini, buaya gila dipenuhi dengan emosi. Ia mampu mencapai status raja monster dan bakat serta garis keturunannya sendiri secara alami tidak diragukan lagi. Ia juga berulang kali mengalami petualang dan bekerja keras untuk mendapatkan status dan kekuatan tahun ini. Namun dibandingkan dengan Yangke, kesempatan yang dia dapatkan hanyalah setumpuk sampah. Dia menatap pulau harta karun berwarna-warni itu dengan rakus, menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah untuk menenangkan kegembiraannya. Menoleh, menatap Yangke dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan keras, "Nak, saya benar-benar meremehkan Anda. Tampaknya akan ada pertempuran yang sulit selanjutnya, tetapi saya tidak tahu apakah Anda atau saya yang akan mati pada akhirnya." Jelas, kekuatan jiwa lawan tidak kalah dengan dirinya saat ini. Dan dengan bantuan teratai dewa hangat, Raja Buaya Gila tidak lagi sepenuhnya yakin untuk melahap jiwa dan roh Yangke. Ia menganggap lawannya sebagai lawan yang dapat melawannya secara langsung. Menurut saya, kemungkinan yang terakhir lebih besar. Mendengar ini, Yangke tertawa. Wajahnya tenang dan kalem. Dia percaya diri dan sama sekali tidak menganggap serius Raja Buaya Gila. "Wah, Anda terlalu sombong. Sudah waktunya untuk belajar pelajaran, agar Anda tidak meremehkan para pahlawan dunia." "Tidak percaya?" Yangke memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan senyum sinis di bibirnya. "Lupakan saja, saya tidak akan bicara omong kosong dengan Anda, dan saya akan membunuh Anda secepatnya untuk menyelesaikan ini." Saat dia berbicara, Yangke mengarahkan tangannya ke langit. Buaya gila itu tidak tahu apa yang akan dilakukan Yangke, dan mendongak dengan curiga. Sebuah benda oval yang sangat aneh terlihat. Di tengah benda itu ada celah. Sekilas itu tampak seperti mata tertutup yang tampak misterius. Saat Yangke menunjuk, celah itu perlahan retak. Segera cahaya keemasan meledak darinya. Cahaya kemasan itu menjadi semakin kuat dan akhirnya membentuk seberkas cahaya. Bersinar turun dari langit, menutupi jiwa dan roh Raja Buaya Gila. Cahaya kemasan itu tampaknya bercampur dengan sinar cahaya berwarna-warni, dengan kekuatan yang sangat ajaib menyelimuti jiwa dan roh Raja Buaya Gila. Membuatnya merasa tidak dapat bergerak, seolah-olah dia terikat oleh cahaya kemasan ini. "Apa ini?" Buaya gila itu berteriak ngeri. Ketika Raja Buaya Gila diterangi oleh cahaya kemasan, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kekuatan jiwanya seperti kepingan salju yang terkena terik matahari, menguap dan mencair dengan cepat. Penemuan ini membuatnya takut dan dia melawan dengan putus asa. Cahaya kemasan itu agak tersebar dan sinar cahaya berwarna-warni yang terkandung dalam cahaya kemasan itu tampaknya tidak dapat menahan Raja Iblis Gila. Yangke mengangkat alisnya memperlihatkan ekspresi terkejut. Mata iblis penghancur adalah kekuatan magis bawaan Dewa Iblis Agung yang dapat menghasilkan cahaya kemasan penghancur jiwa dan memiliki efek pengekangan yang sangat kuat pada jiwa. Yangke menggunakannya berkali-kali dan selalu berhasil. Meskipun Dewa Iblis Agung hanya seorang raja suci sampai kematiannya, kekuatan magis bawaannya sekarang dimiliki oleh Yangke. Dan kekuatan cahaya kemasan penghancur jiwa juga meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan Yangke. Terlebih lagi,
cahaya kemasan penghancur jiwa saat ini juga bercampur dengan kekuatan cahaya ilahi yang berkilau. Dan cahaya ilahi yang berkilau memiliki efek penahan tubuh dan jiwa, dan dikombinasikan dengan cahaya kemasan penghancur jiwa, jadi itu lebih kuat dari sebelumnya. Meski begitu, mustahil untuk memusnahkan Raja Buaya Gila dalam satu gerakan, yang menunjukkan betapa murni dan kuatnya kekuatan jiwanya. Tapi ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, Buaya Gila adalah Raja Iblis yang kuat. Jika dia benar-benar terbunuh dengan mudah, itu akan sedikit tidak masuk akal. Yangke menyeringai, tetapi tidak bergerak. Dengan sebuah pikiran, air laut yang menderu dan mengamuk menyerbu dari segala arah, berubah menjadi gelombang besar dan bergegas menuju jiwa dan roh Raja Buaya Gila. Dalam sekejap, tempat Buaya Gila berada diselimuti oleh energi api dari kesabaran ilahi. Tidak! Buaya Gila berteriak. Di lautan api, dia berjuang keras dan melawan. Serangkaian keterampilan jiwa ilahi yang kuat meledak dan melesat ke segala arah. Buaya Gila, di sini saya adalah tuannya. Jika Anda berani datang ke sini, Anda akan menggali kubur Anda sendiri. Teriak Yangke. Ia mendesak kekuatan jiwa ilahinya sendiri dengan lebih ganas dan memberi tekanan pada Buaya Gila. Segera, cahaya kemasan penghancur jiwa, cahaya ilahi yang berkilau, dan api kesabaran ilahi. Pendekatan bercabang 3. Lautan kesabaran tiba-tiba terbalik. Jeritan dan raungan Buaya Gila tidak ada habisnya, dan kedengarannya mengerikan. Namun tidak peduli bagaimana ia berjuang dan melawan, ia tetap tidak bisa lepas dari cahaya kemasan itu. Di bawah cahaya kemasan itu, kekuatan jiwanya melemah dengan kecepatan yang mengerikan, dan nafasnya menjadi semakin lemah. Seiring berjalannya waktu, teriakannya berangsur-angsur melemah. Kekuatan perlawanannya juga menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, ia tidak bereaksi. Ketika Yangke melambaikan tangannya untuk menenangkan kesadaran yang berputar dan mencabut kekuatan mata iblis penghancur, hanya bola energi roh yang tersisa di atas lautan kesadaran, dan Buaya Gila itu telah dimusnahkan. Melihat bola energi itu, mata Yangke membara. Inilah yang tersisa setelah Buaya Gila itu dicekik. Bola itu berisi pemahamannya tentang do surgawi dan seni bela diri, serta wawasannya tentang domain. Ini adalah pengalaman Raja Kekosongan tingkat ketiga. Kultivasinya seumur hidup. Jadi nilainya tak terukur. Jika dia bisa menyerap olah energi ini, Yangke memperkirakan bahwa dia seharusnya bisa mencapai pertumbuhan yang hebat. Dan sangat mungkin dia akan menghemat waktu kultivasinya selama bertahun-tahun. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk melepaskan jiwanya dari lautan kesadaran, berbalik dan melihat sekeliling dan mendatangi para prajurit monster yang sudah mati, seperti Suelian. Dia mengeluarkan ramuan batin dan cincin ruang angkasa mereka, menembakkan bola api ajaib, membakar tubuh mereka hingga bersih, berbalik dan bergegas ke dalam gua lagi. Suelian, Mintian, Li Feng, mereka semua adalah master alam kembali kekosongan yang sangat terkenal dan kuat di bintang Kaisar Chen. Jadi dapat dikatakan bahwa mereka pada dasarnya mewakili kekuatan tempur tertinggi dari alam kembali kekosongan. Dan ramuan batin mereka tentu saja nilainya sangat tinggi. Tapi Yangke tidak menggunakan mayat mereka untuk memadatkan binatang buas darah. Sekarang dia memiliki cukup sarana untuk menghadapi musuh, dan masalah binatang buas darah tidak mendesak. Tapi 3 pil batin yang setara dengan puncak binatang iblis tingkat 9, jika digunakan dengan baik sebagai panduan pil, pasti dapat memurnikan 3 pil spiritual tingkat Raja Kekosongan. Dan Yangke memutuskan untuk menggunakan 3 pil batin ini untuk memurnikan obat. Bagaimanapun, pil batin tingkat ini langka. Di dalam gua, Yangke duduk bersila dengan hati-hati mencicipi dan menyerap esensi energi murni. Wajahnya terkadang bersemangat dan bahagia, dan terkadang bingung dan terkejut. 100 mil jauhnya dari penjara darah di pavilion batu, Lo He memejamkan mata dan tidak bergerak. Tetapi pikirannya mengembara dalam kehampaan, menutupi seluruh penjara darah. Meskipun dia tidak dapat melihatnya dengan terlalu jelas, dia masih dapat melihat beberapa hal umum. Sekarang pikirannya telah sepenuhnya diinvestasikan di Gunung Iblis.
Tampaknya dia telah menemukan sesuatu. Sejak setengah jam yang lalu, tubuhnya sedikit gemetar dan ada gelombang yang bergejolak di dalam hatinya. Atas permintaan wanita tua bermaga Le dan yang lainnya, dia telah memperhatikan gerakan Yangke. Ketika Yangke masuk ke Gunung Monster, dia menyadarinya dan dia juga memperhatikan perubahan di Gunung Monster. Dia juga memperhatikan hilangnya aura kristal pikiran kekosongan yang tersembunyi di Gunung Monster. Kristal pikiran kekosongan ini telah disimpan di sana selama puluhan ribu tahun dan itu damai. Begitu Yangke masuk ke Gunung Monster, sesuatu terjadi. Apa artinya ini? Lohe segera melihat kebenaran dari masalah ini. Karena kristal pikiran kekosongan diambil oleh Yangke, itu adalah harta yang didambakan Lohe. Jadi dia menyembunyikan kegembiraan itu jauh dalam hatinya dan tidak menunjukkannya di permukaan. Agar tidak membiarkan orang melihat kekurangannya. Kemudian diam-diam berencana. Dia tidak akan melepaskan kristal pikiran kekosongan yang ditinggalkan oleh Raja Monster yang kuat setelah kematiannya. Itu adalah kunci untuk promosinya ke tingkat ketiga Raja Kekosongan. Mungkin dia bisa menggunakan kristal pikiran kekosongan untuk merobos belenggu saat ini dalam satu gerakan dan mencapai puncak tertinggi. Bagaimanapun, ada lebih dari satu Raja Kekosongan yang tewas di penjara darah dan ada 3 kristal kekosongan. Namun 2 lainnya telah diambil sejak lama dan hanya kristal kekosongan milik Raja Monster yang cukup sulit diperoleh. Karena aura monster tebal yang menyelimuti Gunung Monster membuat prajurit manusia yang berada di alam kembali kekosongan tidak berani masuk dan mendekat dengan mudah. Kali ini, seseorang akhirnya berhasil. Jadi bagaimana Lohe bisa melepaskannya? Bahkan Lohe sudah menganggap kristal pikiran kekosongan sebagai miliknya. Dia memiliki kepercayaan diri dan kualifikasi. Bagaimanapun sebagai Master Bintang Cuewe, selama Yangke masih berada di Bintang Cuewe, dia tidak pernah lepas dari kendalinya. Ketika saatnya tiba, dia akan meminta kristal kekosongan kepada anak ini, dan kemudian memberinya beberapa hadiah, dan semua orang akan senang. Jika dia bersedia, Lohe merasa bahwa dia bahkan dapat menerimanya sebagai murid, dan ini adalah kehormatan besar. Kesempatan yang bahkan tidak dapat diminta oleh orang lain. Selama bertahun-tahun, Lohe tidak begitu bersemangat. Tetapi pada saat ini, dia hampir tidak dapat menahan diri. Jika dia tidak takut bahwa Master Alam Raja Kekosongan lainnya di Pavilion Batu akan melihat kekurangannya, dia akan tertawa terbahak-bahak. Tuan Lohe, penjara darah akan ditutup dalam 10 hari atau lebih, kan? Wanita tua bermaga Le itu tiba-tiba bertanya. Iya, Lohe mengangguk. Memang benar bahwa hanya ada 10 hari tersisa. Pada saat itu, kekuatan domain di penjara darah akan sepenuhnya dilepaskan dan orang-orang kecil itu harus mundur. Saya penasaran apa yang mereka dapatkan kali ini. Ngomong-ngomong, apakah anak di tingkat kedua alam kembali kekosongan aman dan sehat? Mendengar dia bertanya tentang Yangke, semua orang membuka mata mereka dan menatap Lohe. Jelas khawatir tentang hidup dan mati Yangke. Tidak masalah, saya pikir dia bisa keluar hidup-hidup, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Baiklah, selama dia bisa keluar hidup-hidup, saya akan segera mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi pedang. Wanita tua itu sangat gembira. Anak ini memiliki masa depan yang menjanjikan. Meskipun ada beberapa orang bodoh yang telah masuk ke penjara darah di tingkat kedua alam kembali kekosongan. Mereka tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup, dan beberapa bahkan gagal bertahan hidup selama beberapa hari. Jika dia bisa mencapai ini, masa depannya pasti akan cerah. Saya tidak sabar untuk bertemu anak ini. Saya benar-benar ingin tahu dari mana asalnya. Ya, dengan penampilannya, dia pasti akan mendapat tempat di wilayah bintang di masa depan. Semua orang berbicara, jelas memberi Yangke evaluasi yang sangat tinggi. Lohe tersenyum, dia tidak menyela, dia hanya mengerti bahwa Yangke lebih baik dari yang dibayangkan semua orang. Di gua Gunung Monster, Yangke mabuk. Tubuh dan pikirannya tenggelam dalam persepsi yang luar biasa, dan dia tidak menyadari berlalunya waktu. Perlahan, dia mengerutkan kening. Dia membuka matanya.
Kemudian dia memperhatikan bahwa atmosfer di penjara darat telah sedikit berubah. Di sini, di Gunung Monster, sebenarnya ada jejak kekuatan domain yang mengalir. Sebelum datang ke sini, Ji Yue mengatakan bahwa begitu atmosfer di penjara darat berubah, mereka harus segera pergi. Kalau tidak, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Ketika insiden seperti itu terjadi, dalam waktu 5 hari, seluruh penjara darat akan menjadi area terlarang yang tidak dapat diinjakkan oleh siapapun, dan akan dipenuhi dengan medan domain yang kacau, yang tidak akan mereda sampai 1000 tahun kemudian. Sudah waktunya untuk pergi. Yang Ke perlahan berdiri dan memeriksa perolehannya, kemudian dia tersenyum, karena dia merasa bahwa pemahamannya tentang momentum jauh lebih jelas. Dan dia hanya selangkah lagi dari kesusahan besar. Langkah ini tampak sangat dekat, tetapi itu seperti lapisan tipis yang menghalangi pemahamannya tentang momentum. Namun, itu bukan masalah besar. Setelah menyerap energi jiwa Raja Buaya Gila selama dia benar-benar memahami dan mengerti, tidak akan sulit bagi bidang momentumnya sendiri untuk menjadi hebat. Selain itu, ketika dia dipromosikan ke alam Raja Kekosongan di masa depan, akan mudah untuk membentuk domainnya sendiri. Yang Ke tidak dapat menikmati manfaat ini sekarang, dan itu hanya dapat tercermin ketika kekuatannya mencapai alam Raja Kekosongan. Dia berjalan keluar dari gua, mengidentifikasi arah, dan sosoknya melintas, berubah menjadi kilatan petir dan dengan cepat menghilang. 2 hari kemudian, dia di sebuah baskom. Yang Ke muncul dengan santai. "Wah, Anda di sini?" Sebuah sosok tiba-tiba melintas dari samping, mendarat di depan Yang Ke dan menatap sambil tersenyum. "Senior Bahe." Yang Ke mengangguk padanya dengan lembut. "Saya pikir Anda sudah mati, karena saya belum mendengar kabar dari Anda." Yu Xiyong muncul entah dari mana, dan menyapa Yang Ke dengan acuh tak acuh, menatapnya dari atas ke bawah, seolah-olah dia ingin melihat apakah dia kehilangan anggota tubuh. "Yang Ke." Sang Geng Luo tersenyum seperti bunga dan mendarat tepat di sampingnya, memegang lengannya. Sui Falcon muncul tepat setelah Sang Geng Luo, hanya mengangguk ringan ke Yang Ke, tanpa banyak ekspresi. "Semuanya ada di sini." Yang Ke tersenyum tipis. "Apakah Anda mendapatkan hal-hal yang diminta ibu angkat saya?" Yu Xiyong berjalan sejauh 3 kaki di depan Yang Ke dan bertanya dengan suara berdengung. Yang Ke mengulurkan tangannya dan menyentuh cincin ruang angkasa, mengeluarkan benda seperti kristal bundar, dan melemparkannya ke Yu Xiyong dengan santai. Yu Xiyong menangkapnya dengan gugup, memegangnya di telapak tangannya dan memeriksanya dengan seksama. Dalam sekejap, mata semua orang tertarik oleh kristal yang tampaknya murni dan tanpa cacat, dan mata semua orang sangat panas. "Apakah ini kristal pikiran kekosongan?" Bahe menelan ludahnya, menatap kristal pikiran kekosongan tanpa berkedip. Bahkan Sui Falcon yang paling acuh tak acuh, bernafas sedikit lebih cepat. "Bukankah ini palsu?" Yu Xiyong menatap Yang Ke. "Bagaimana menurut Anda?" Yang Ke mencibir. "Itu tidak terlihat palsu." Yu Xiyong menggelengkan kepala dan berkata demikian, kemudian buru-buru mengeluarkan kotak giok dari cincin luar angkasa, dengan hati-hati memasukkan kristal pikiran kekosongan ke dalamnya, dan dengan hati-hati menyimpannya. Kemudian dia menatap Yang Ke dengan ekspresi rumit. "Adik laki-laki itu terus terang, ini adalah setengah dari teknik transformasi iblis yang diberikan kepada Anda oleh ibu angkat. Ambil saja." Sambil berbicara, dia melemparkan sesuatu yang tampak seperti buku klasik kepada Yang Ke, sehingga Yang Ke mengambilnya, membukanya dan memeriksanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang masalah, dia mengangguk dan berkata, "Tugas yang diberikan oleh Senior Ji Yue telah selesai. Sekarang benda itu ada di tangan Anda, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya." "Jangan khawatir." Yu Xiyong tersenyum. "Kita ada begitu banyak, apakah Anda takut kehilangannya?" Yang Ke tidak berkata apa-apa lagi, menoleh untuk melihat Sang Geng Luo dan berbisik, "Ikutlah dengan saya, ada sesuatu yang ingin saya katakan pada Anda." "Baiklah." Sang Geng Luo mengangguk dan mengikuti Yang Ke sisi terdekat, seolah menyadari sesuatu. Suasana hati Sang Geng Luo tiba-tiba menjadi sedikit buruk.
Tumpukan puing itu sunyi dan tidak ada sentimen sama sekali. Yangke dan Sangking Luo saling memandang dan ada suasana enggan untuk berpisah. Setelah waktu yang lama, Yangke menghela nafas dan bertanya, "Saya pernah bertemu beberapa orang sebelumnya dan sepertinya mereka memiliki konflik dengan Anda. Dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia melukai Anda. Bagaimana lukanya?" "Tidak apa-apa, saya hanya terkejut oleh energi sucinya dari kejauhan. Jadi itu bahkan bukan luka kecil." Sangking Luo menggelengkan kepalanya perlahan. "Orang-orang itu sudah mati kan? Sejak mereka bertemu Yangke, akan aneh jika mereka masih hidup." "Ya, Anda jauh lebih kuat dari saya sekarang. Ketika kita berada di tanah Changyun sebelumnya, saya melindungi Anda." Sangking Luo terkekeh. Baru beberapa tahun berlalu dan pemuda yang baru memulai telah berjalan di depannya, dan saat itulah dia membawa kekuatan laba-laba iblis bulan langit. Saat itu cukup bagus. Mata Yangke menunjukkan ekspresi kenangan dan senyumnya menjadi ambigu. Sangking Luo jelas mengerti apa yang dia maksud dan melotot genit padanya. "Anda ingin kembali ke Dinchan?" Yangke tiba-tiba bertanya. "Ibu angkat saya sudah baik pada saya, jadi saya tidak bisa pergi begitu saja." Ekspresi Sangking Luo muram. "Lagi pula, saya tidak ingin menyeret Anda ke bawah di masa depan. Saya sekarang setengah monster, dan Dinchan adalah tempat yang paling cocok untuk saya berlatih. Jika saya pergi bersama Anda, saya hanya akan menjadi beban bagi Anda di masa depan. Dan saya tidak menginginkan ini." Jelas, Yangke memberinya terlalu banyak tekanan. Jika dia ingin tinggal bersama pria ini selamanya, dia tidak bisa serakah untuk kebahagiaan sementara. Dan Sangking Luo memahami ini lebih baik daripada si orang lain. Yangke mengangguk dengan lembut untuk menunjukkan pengertiannya. Dia telah memikirkan hal ini sejak lama, jadi Sangking Luo mengatakannya sekarang. Dia sama sekali tidak terkejut. "Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan pergi?" "Iya." Yangke tersenyum tipis. "Saya telah menjemput orang-orang dari benua Zhongdu dan Tongsuan. Sekarang saya akan membawa mereka ke bintang kultivasi bernama Bintang Gelap. Tempat itu sangat terpencil. Jika ada kesempatan, saya akan datang ke Dinchan untuk menemui Anda lagi." Sangking Luo menggigit bibir merahnya, mengepakkan tinjunya dan matanya yang indah yang cukup untuk merayu jiwa dipenuhi kabut. Dia berkata dengan samar, "Sudah 30 tahun sejak terakhir kali kita berpisah. Setelah berpisah hari ini, saya tidak tahu kapan saya bisa melihat Anda lagi." Yang kemudian tangannya yang besar, memegang tangan kecilnya, membawanya ke dalam pelukannya, dan meletakkan tangannya di dadanya. Sangking Luo mendongak, mata indahnya menjadi cerah dan mekar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Dia sedikit tersipu, memegang tangan Yangke, dan juga meletakkan tangannya di dadanya. "Anda memiliki saya di hati Anda, dan saya memiliki Anda di hati saya." Jelas keduanya tahu betul dan tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dia berdiri berjinjit, memejamkan mata, bulu matanya yang panjang bergetar dan menempelkan bibir merahnya ke Yangke. "Anak muda." Tak jauh dari sana, Bae mendesah, berdiri di sana dengan tenang dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke langit. "Sepertinya saya pasti akan menjadi kakak ipar tertua." Yu Xiong tertawa bodoh dan mengedipkan mata kepada Sue Falcon di sampingnya. Wajah Sue Falcon juga merah sampai ke lehernya, menundukkan kepalanya, menatap tanah, seolah-olah dia ingin mencari semut dari tanah. Bernafas dengan cepat, darah Yangke mendidih, merasakan manis dan cantiknya Sangking Luo. Meskipun ratu yang pesona itu tampak penuh pesona dan membuat semua orang jungkir balik. Ini adalah pertama kalinya baginya melakukan ini, dan dia sangat tidak terbiasa dengan hal itu. Jadi tidak dapat dihindari bahwa dia bukan tandingannya. Segera Sangking Luo membuang baju besinya dan dikalahkan. Seluruh orang itu seperti jatuh ke awan, naik turun seolah-olah tubuhnya bukan miliknya sendiri. Perlahan Yangke tiba-tiba menjerit dan menutup mulutnya dengan tangannya. Sangking Luo mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari cengkeramannya dan mundur beberapa langkah. Sisa cahaya di wajahnya masih ada dan dia menggertakkan giginya dan menatap Yangke.
Mengapa Anda menggigit saya? Yangke sangat bersalah. Tinggalkan kenangan-kenangan untuk Anda, kalau-kalau Anda melupakan saya setelah sekian lama. Sang Kenglo terkikik dan air mata mengalir dari matanya. Dia berbisik, cepat pergi jika Anda tidak pergi. Saya khawatir saya tidak ingin Anda pergi. Dia tampaknya telah membuat keputusan yang sangat sulit dan tubuhnya gemetar. Yangke menjerat bibirnya dan mengangguk. Kalau begitu, jaga diri Anda. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin ruang angkasa dan menyerahkannya kepada Sang Kenglo. Ambil ini, jangan beritahu siapapun. Apa isinya? Sang Kenglo menatapnya dengan curiga. Anda akan tahu setelah beberapa saat. Yangke menyeringai, tetapi tidak menunjukkannya. Dia melirik lokasi Bahe dan yang lainnya dan berkata dengan keras. Anda juga harus pergi dengan cepat. Tidak perlu menunggu mereka dimurnikan dengan darah. Setelah berbicara, kekuatan ruang melilit Yangke dan dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap mata. Sang Kenglo membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak meneriakkan apapun. Bahe dan yang lainnya berdiri di sana, saling memandang dengan bingung. Dan Sang Kenglo dalam keadaan putus asa, memegang cincin ruang angkasa di tangan kecilnya, yang tampaknya masih memiliki suhu tubuh Yangke. Dia menyelidiki pikirannya ke dalamnya, dan ketika dia melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, cincin ruang angkasa itu, dia langsung tergerak. Setidaknya ada 200 batu domain yang tersusun rapi di dalam cincin ruang angkasa itu. Dia hampir mengira dia melihat sesuatu, tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, dia menemukan bahwa benda-benda itu benar-benar batu domain, dan masing-masing memancarkan kekuatan medan domain yang lembut. Banyak sekali. Sang Kenglo terkejut dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Anda tahu, dia telah berada di penjara darah untuk waktu yang lama, tetapi dia hanya mendapatkan 3 batu domain. Dia mengalami hidup dan mati selama periode ini, tetapi meskipun demikian, dia merasa telah memperoleh banyak hal. Yu Xiyong yang mendapatkan 1, sedangkan Bahe dia hanya mendapatkan 2. Tetapi Yangke benar-benar memberinya 200. Jumlah ini cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu domain? Setelah terkejut, Sang Kenglo tersenyum senang dan manis dan memegang cincin ruang angkasa dengan lebih kuat. Dengan begitu banyak batu domain, dia yakin bahwa dia bisa mencapai level Raja Kekosongan dalam waktu yang sangat singkat. Dia yakin bahwa dia tidak akan menjadi beban bagi Yangke di masa depan. Tidak perlu menunggu Sui Lian dan yang lainnya. Apa artinya ini? Yu Xiyong tampak bingung. Wajah Bae berubah dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia jelas mengerti dan melambaikan tangannya dan berkata, Ayo pergi, tidak perlu menunggu. Sui Falcon juga mengerti. Dia datang ke Sang Kenglo dan menariknya ke lorong kekosongan yang sangat tersembunyi di dekatnya. Lorong kekosongan dicengkungkan ini terhubung ke suatu tempat jutaan mil di luar bintang Juewe. Setiap kali prajurit monster dari bintang Dichen pergi, mereka akan pergi dari sini. Dengan kultivasi Bahe, Yu Xiyong dan yang lainnya. Setelah meninggalkan lorong kekosongan, mereka harus terbang di langit berbintang selama 3 atau 4 bulan sebelum kembali ke bintang Dichen. Untungnya, tidak ada bahaya besar di sepanjang jalan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 2 hari kemudian, Yangke meninggalkan penjara darah dan tiba di gurun yang luas. Para prajurit Poradis muncul dari penjara darah satu demi satu. Beberapa sendirian, beberapa dalam kelompok 2 atau 3 orang. Tanpa kecuali, semua orang memiliki ekspresi kegembiraan bercampur kesedihan. Yang menggembirakan adalah mereka keluar dari penjara darah hidup-hidup. Perjalanan ke penjara darah berarti mereka mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan mereka sendiri ke alam kesempurnaan agung di masa depan, dan memenuhi syarat untuk dipromosikan ke alam Raja Kekosongan. Bahkan, jika mereka tidak dapat dipromosikan ke alam Raja Kekosongan di masa depan, dengan pengalaman seperti itu, mereka juga bisa menjadi yang terbaik di antara mereka yang berada di alam kembali ke cermin kekosongan. Yang menyedihkan adalah banyak rekan mereka yang meninggal. Beberapa prajurit yang memasuki penjara darah bahkan dimusnahkan, seperti beberapa orang dari sekte kemuliaan api bintang Cilan.
Di gurun, banyak prajurit yang menantinya, menunggu para pengikut sekte mereka sendiri keluar. Begitu mereka menemukan sesuatu, mereka akan menyambut mereka dengan senyuman dan menyambut mereka dengan hangat, dengan pandangan penuh harapan di mata mereka. Tentu saja tidak ada yang datang untuk menyambut Yang Ke. Dia datang dari bintang Kaisar Chen dan Sanggeng Luo, serta yang lain yang datang bersamanya telah kembali. Dia tidak peduli dengan kegembiraan orang lain. Sebaliknya, dia melepaskan kesadaran ilahnya untuk mencari jejak Qiantong dan yang lainnya. Lagi pula, dia keluar terlambat. Qiantong dan yang lainnya seharusnya sudah keluar sejak lama. Segera dia menemukan sesuatu dan menoleh untuk berjalan ke arah tertentu. Tidak jauh dari sana, sekelompok pria yang tampaknya memiliki latar belakang sedang melilingi seseorang wanita muda yang cantik, mencoba yang terbaik untuk mengundangnya. Ekspresi semua orang tulus dan mereka masing-masing menawarkan keripik yang menggoda. Nona, jika Anda tidak punya tempat tujuan, mengapa Anda tidak datang ke sekte King Luo saya? Dengan kekuatan kultivasi Anda selama Anda bergabung, Anda bisa menjadi sesepuh sekte luar dan menikmati puncak suci untuk diri Anda sendiri. Anda akan menerima sejumlah besar batu roh dan ramuan setiap bulan. Sekte King Luo saya memiliki 72 puncak utama, salah satunya kosong. Sekte itu belum dapat menemukan pemilik yang cocok. Sekte King Luo tidak ada apa-apanya. Nona, silakan datang ke istana Tianmeng kami. Istana Tianmeng saya memiliki seorang master alam raja kekosongan yang kuat. Dan setiap 3 tahun akan ada kesempatan untuk memberikan pengalaman kultivasi dan menjelaskan misteri di bidang ini. Nona, Anda tidak boleh melewatkannya. Nona, jika Anda dapat datang ke pavilion Yuling, saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi sesepuh sekte dalam segera setelah Anda bergabung. Pavilion Yuling saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda berkultivasi dan membiarkan Anda menerobos ke alam raja kekosongan sesegera mungkin. Mendengar itu, wanita muda yang cantik itu mengabaikan kebisingan di sekitarnya dan hanya berdiri di sana dengan alis berkerut, seolah-olah menunggu seseorang. Melihat sekeliling dari waktu ke waktu, kesal dengan apa yang mereka katakan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf semuanya. Saya sudah memiliki sekte dan saya tidak berencana untuk meninggalkan sekte saya saat ini. Jadi, jangan buang waktu Anda di sini." "Tidak masalah jika Anda memiliki sekte." Lelaki tua dari pavilion Yuling yang mengundangnya untuk bergabung tertawa. "Saya tidak meminta Anda untuk meninggalkan sekte Anda saat ini. Nona, Anda dapat bergabung dengan pavilion Yuling saya dengan identitas Anda saat ini. Tidak akan ada konflik." Untuk memenangkan hati wanita muda yang cantik ini, dia tampaknya telah menetapkan batasan yang sangat luas dan tidak mempermasalahkan sekte tempat dia berasal. "Maaf, saya tidak punya ide ini." Wanita muda itu masih menggelengkan kepalanya. "Penatua Lin." Yang berjalan dekat dan menyapa wanita muda itu. Mendengar teriakan itu, mata cantik Lin Yuro berbinar. Dan dia dengan cepat menoleh dan berkata dengan gembira, "Tuan, Anda akhirnya keluar." Yang mengangguk sedikit dan melihat sekeliling. "Mengapa Anda sendirian? Di mana Qiantong dan yang lainnya?" Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.